Leh, kan gue baru nyampe Jakarta nih. Gue bingung nih mau kemana-mana, gak ada kendaraan. Oh gampang itu mah, di Jakarta tuh ada namanya Jaklingko, gampang. Naikin Jaklingko tuh bisa kemana-mana. Jadi gak usah ribet lah. Jaklingko tuh apa? Jadi Jaklingko itu dia tuh emang kayak angkot, cuma dia berbasis Transjakarta, Trans Mini gitu kan. Kan kalau misalnya Transjakarta kan ada yang bis gitu, ada yang kereta MRT. Nah kalau ini tuh versi mikronya, yaitu Jaklingko. Dia tuh modelnya kayak angkot. Nah dia tuh kalau misalnya mau masuk Jaklingko tuh membutuhkan kartu emang, tapi dia modelannya nggak kayak Transjakarta yang bis gitu yang bayar. Jadi dia gratis 0 rupiah gitu. Kalau misalnya Transjakarta tuh apa? Kalau misalnya Transjakarta tuh kan yang kita biasa lihat di pinggir jalan tuh, yang misalnya jalurnya cuman sepetak gitu tapi dia panjang. Nah itu Transjakarta yang bisa di pinggir jalan tuh kan, yang kayak bis-bis gitu. Nah itu juga setiap jalan tuh punya halte masing-masing di setiap daerahnya gitu. Itu disebut Transjakarta. Beda berarti ya? Beda. Transjakarta yang di situ. Nah kalau misalnya MRT itu apa tuh? MRT tuh beda lagi tuh. Dia tuh MRT modelannya kayak kereta, tapi dia listrik bukan kereta api ya gitu. Jadi beda tuh kereta api sama yang MRT itu beda. Kalau misalnya setiap perjalanan tuh beda-beda tuh masing-masing tuh per tarifnya. Soalnya waktu itu gue dari Senayan sampai Sudirman tuh 11.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah harusnya tuh kalau MRT itu nggak harus pakai kartu, dia tuh bisa pakai apa sih, digital tiket gitu dia. Di stasiunnya tuh ada kayak misalnya tablet gede gitu, dia ada pilihan, bisa dipilih mau menu kartu atau menu digital. Bisa tinggal dipencet aja tuh mau kemana rutenya, nanti pembayarannya bisa lewat kris gitu. Nanti dia keluar tiketnya kasih ke petugas gitu. Berarti harus punya kartu tuh kalau menaik MRT. Iya, tapi kalau misalnya nggak punya kartu nggak apa-apa, pakai tiket digital gitu. Ada sih aturannya sih dalam MRT itu. LRT sama MRT itu beda. Cuman gue tahu tuh LRT itu singkatannya dari lintas rel terpadu. Jadi dia apa sih? Transportasi yang memprioritaskan gitu. Cuman gue nggak tahu lebih lanjut sih. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, ini gue ada linknya nih di sini. Oh ada, iya ini bukan di linknya. Nih, coba. Oh iya, baru ya dia? Iya baru. Itu lu kalau misalnya udah sampai Google, lu tinggal buka aja nih namanya LRT. Nih www.lrtjakarta.co.id. Nah nanti lu buka, muncul linknya di sini nih. Nah di sini kan ada pilihan rute, informasi tiket, jadwal, rencana perjalanan. Nah kalau misalnya mau lihat rute, nah di sini nih ada rute-rutenya nih, yang rute LRT. Namanya di sini rute integrasi LRT Jakarta fase 1A. Nah di sini muncul nih semua nih peta-petanya dari seluruh Jakarta. Kalau bingung tentang LRT, lu tinggal cari aja di sini nih. Di sini kan muncul rute, informasi tiket, jadwal, dan rencana perjalanan. Nanti lu tinggal buka aja satu-satu, di situ ada informasinya. Jadi gitu. Lengkap ya berarti ya? Iya, lu coba lu buka nih. Misalnya lu naik Jaklingko tuh, yang kayak angkot gitu yang 0 rupiah gitu kan, dia kan gratis. Cuman kalau Jaklingko itu rutenya tuh terbatas, nggak ada di setiap kota ada rutenya gitu. Oh bisa gratis, emang fasilitasnya gimana aja? Ya fasilitasnya sama kayak angkot biasa, cuman dia di dalamnya tuh ada AC-nya, lebih rapi lah intinya daripada angkot biasa. Kalau misalnya angkot biasa kan jelek gitu ya, misalnya udah usang gitu mobilnya. Kalau Jaklingko tuh pasti baru-baru semua gitu. Terus kalau pengalaman lu naik transportasi umum yang lain kayak MRT atau LRT gitu, Palingan pengen nyebutin yang apa sih ya, Transjakarta aja sih, soalnya gue waktu itu sampai ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah itu gue nyampe sama bisa sejaman lebih karena rame gitu kan jam-jam segitu. Terusnya kalau misalnya daerah-daerah yang macet tuh, yang ke arah Jakarta Pusat, Jakarta Timur sama Jakarta Utara tuh, itu banyak PT-PT soalnya di situ tuh, jadi bisa macet gitu. kalau misalnya naik kendaraan umum itu yang sepi orang-orang umum itu dia biasanya dari jam berapa ke berapa gitu?
Kalau misalnya udah sepi-sepi itu sekitar jam 11-an sampai jam 11 siang sampai jam 3-an lah sebelum orang pulang kerja. Iya. Kalau misalnya jam segitu memang free banget tuh. Kita juga kalau masuk Transjakarta jam segitu juga kosong banget pasti orangnya. Nggak selama pas mau pulang kerja sama pulang kerja gitu. Kalau misalnya plus minusnya nih, minusnya dulu pas kalau misalnya naik Transjakarta dan lain tuh nggak bisa semau kita. Gitu, nggak usah mau kita misalnya kita mau makan pagi sore nih daerah dan Mogot lah misalnya gitu kan. Nah kita tuh nggak bisa sampai langsung tepatnya, kita tuh pas turun harus jalan dulu gitu. Berarti sesuai dari rutenya itu? Iya, sesuai dari rutenya. Lagi haltenya kita biasa turun di halte dan Mogot nih, rumah makan pagi sorenya masih ke dalam lagi tuh. Nah kita nggak bisa langsung nyampe rumah makannya, kita harus jalan dulu gitu, jalan kaki segala macem gitu. Apalagi kalau misalnya rutenya tuh nggak terjangkau sama Jaklingko tuh yang biasanya tempat-tempat yang kita pengen tuh biasanya dia langsung ke daerahnya gitu. Kita susah gitu pokoknya lah, nggak bisa langsung ke tempatnya. Kalau misalnya plusnya tuh kalau misalnya Transjakarta tuh tempatnya adem, pas masuk adem, rapi, bagus lah gitu. Terus sore ini rencana mau keliling Jakarta nih, Rick. Kayaknya gue pengen ke Blok M. Kalau menurut lu, gue kalau misalnya ke Blok M tuh enakan naik transportasi umum apa? Lu mau gak kira-kira nemenin gue? Yo boleh tuh. Kalau misalnya saran gue sih mendingan naik Transjakarta dulu nih. Ntar nih gue cek dulu tuhnya. Kalau misalnya ke Blok M naik mana? Oh ini kalau misalnya dari sini naik apa sih namanya? Ke halte depan situ dulu nih, nanti ke masuk Transjakarta. Iya Transjakarta aja. Nanti kita ke haltenya naik kapan kayak gitu bisa, di situ jalan kaki juga bisa, deket soalnya kan. Nah nanti tujuannya pas di Blok M aja. Gimana? Lu mau nggak? Iya boleh. Ya udah. Lu mau sekarang apa gimana? Mau sekarang? Ayo gas. Ya.